Assalamualaikum saudara sebangsa dan setanah air. Kali ini kita akan kembali mengulas tentang tetangga kita yang dimana mereka ini ya selalu merasa iri dengan pencapaian yang diraih oleh timnas Indonesia. Oke, sebelum kita berkomentar lebih jauh, kita tonton dulu videonya. Pemain keturunan Indonesia hafal lagu kebangsaan. Ya, Hal ini membuat netizen Malaysia merasa iri. Para pemain keturunan Indonesia selalu menunjukkan kecintaan mereka pada tanah air di setiap laga. Dengan betul. lantang, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tak hanya itu, lagu Ya, tanah seperti yang kita tahu ya, banyak dari pemain Malaysia itu yang nggak bisa menyanyikan lagu kebangsaan mereka sendiri. Sedangkan pemain kita itu ya rata-rata mereka itu semua hafal lagu kebangsaan. Dan saat bermain pun mereka menunjukkan semangat yang luar biasa ya. tanah airku juga dinyanyikan dengan penuh hafalan dan semangat oleh para pemain tersebut. Melihat hal ini, seorang netizen Malaysia dengan nama akun Mufasat menunjukkan rasa irinya. Ia berkomentar, apakah nantinya pemain keturunan Malaysia bisa menyanyikan lagu kebangsaan negaranya seperti pemain keturunan Indonesia? Diketahui, hingga kini Malaysia memiliki banyak pemain naturalisasi. Iya, Namun, betul. banyak di antara mereka yang tidak Ada hafal lagu juga yang tidak kebangsaan ada darah Malaysia. keturunannya. Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua dia main. Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni sekarang. Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua dia main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia aja. Okay, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Tuan Kota Johor. Tuanku ada berkata titah tu, dia kata Fizal, you tengok, you kena alert ya. Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Dan betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga. Kan, sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen. Post Pak Inilah salah satunya ya. Mereka itu ya selalu meniru Indonesia. Di saat Indonesia mengganti kepengurusannya, ketua PSSI menjadi Pak Erick Thohir yang dimana beliau ini sangat sukses tentunya dalam menjadi ketua umum PSSI. Mereka juga mencoba-coba untuk mengganti ketua PSSI mereka, tapi ya sampai sekarang masih belum kelihatan progresnya seperti apa. Long ni ada di sini, mak dia di ni, mereka pun carilah. Sehari tak jadi. Benda-benda macam ni ya, man. Kita nampak, kita santai sikit lah kan. Dari segi rekrutmen lah, kena ada orang yang betul-betul Scouting yang pergi tengok tu. dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang tu semua dah tak jadi. Tak jadi. Dan tah level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam Erick Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda. Iya. Dan pemain tu Bukan memang main di hanya first lihat team. di Bukan akun yang bukan Malaysia, apa itu bukan kemarin di Division 4. Future Talent kalau nggak Ini salah. yang kita perlukan, Saya nggak scouting taunya hoax. yang betul-betul Check betul-betul. recruitment lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan tak, jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmoi Bakiri ke. Tak, ini cakap betul ni. Ex player. Betul. Okey, untuk scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni. Duk ada di mana? Okey. Hantar pi tengok betul-betul. Pi check betul-betul. Maksud dia hari tu pi duduk sana 2 minggu okey settle. Betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat. Ni ada ni seorang ni. Check. Player ni nak main, tiba-tiba tak boleh. Tak check pula rules dengan FIFA. Benda-benda macam ni. Satu lagi persoalan. Ada orang yang tak akan bersetuju. Apa pula pemain kita nak tak mana? Ini tambahan kepada pemain yang perlu kita bawa masuk. Sebab kalau Indonesia pun, kita tengok mereka dah plan tu pun, mereka dah tahu dah seperti macam kelayakan World Cup itu, mereka dah susun dah perlu bawa masuk. Kalau tak bawa, takkan sampai ke tahap macam tu dia boleh bawa. Pemikiran Pak Erick memang Ya, kali ini mantap. berita Ke dari depan, negara visinya itu ke depan. tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin, ya, Malaysia. Ya, Ya, ranking masanya FIFA, Malaysia berpeluang tinggalkan Indonesia dengan perbezaan mata besar. Ini pas mereka kemarin tuh kalau nggak salah itu imbang dengan India. Dan kemudian mereka itu ya naik beberapa peringkat di atas Indonesia, mungkin 1 tingkat kalau nggak salah.
Dan mereka mengira bahwasanya Indonesia akan kalah melawan Arab Saudi. Nggak taunya. Aduh. Dia Malaysia makan bola sebelum Indonesia bertanding melawan Arab Saudi, membuat berita Malaysia berpeluang tinggalkan Indonesia dengan perbedaan mata besar ya, di mana mereka sebelumnya bermain imbang melawan mereka sebelumnya bermain imbang melawan India 1-1, dan dengan hasil ini membuat Malaysia naik ya ke peringkat 130 FIFA saat itu. Saat itu mereka naik ke peringkat 130 FIFA sebelum Indonesia bertanding melawan Arab Saudi. Tapi setelah Naiknya cuma Indonesia sebentar. berhasil mengalahkan Arab Saudi, beritanya berubah. Ya, ini dia beritanya berubah. Indonesia kembali pintas Malaysia dalam ranking FIFA. Masa nyata, kata mereka. Kata mereka, kita berhasil mengungguli Malaysia. Terlalu meremehkan Indonesia. Ranking Malaysia, di mana saat ini Indonesia Mereka berada kira di Indonesia posisi bakal 125 menyerah dunia, saat sedangkan melawan Arab Malaysia Saudi. di posisi 132 dunia. Cukup jauh perbedaan Indonesia dengan Malaysia saat ini. Tetap Ini ya, Malaysia. yang saya heran itu mereka ini selalu membangga-banggakan ranking FIFA. Padahal saat kita bertanding di ronde ketiga, yang saat ini nih bertanding di ronde ketiga, kita tidak terlalu mempermasalahkan ranking. Karena yang kita pikirkan itu ya bagaimana caranya bisa ya seenggaknya lolos ke ronde keempat gitu loh. Karena kita tahu sendiri lah, lawan yang dihadapi juga bukan lawan yang ecek-ecek. Arab Saudi, Jepang, Bahrain, Cina, bukan pertandingan persahabatan coy. Jadi tentunya ya semaksimal mungkin kita akan manfaatkan ini. Kalau menang ya syukur gitu kan. Artinya ya ranking kita bakalan naik. Nah, yang lucunya ini ya malah di sini nyenggol-nyenggol Indonesia tentang ranking FIFA. Padahal kan ya kita sendiri nggak terlalu mempermasalahkan ranking sebenarnya. Karena ya yang mempermasalahkan ranking ini kan ya mereka aja. Soalnya mereka ini bakal bersaing di Piala Asia nantinya, dan mereka ingin sekali untuk melampaui ranking India agar bisa naik ke pot 1. Tapi nggak kesampaian. Aduh, lanjut. Berada di bawah tapak kaki Indonesia. Ya, Dan sebenarnya bukan tanpa alasan mereka membanggakan ranking. Karena kenapa? Karena ini sangat berpengaruh terhadap posisi pot mereka dalam ajang kualifikasi Ya, Piala Asia ya, di mana mereka berada di pot 2. Sedangkan ya. Ranking ini sebenarnya memang sangat penting. Tapi untuk saat ini kan karena Indonesia sudah main di ronde ketiga, ya otomatis kalau kita bisa menang melawan timnas seperti Arab Saudi, seperti Jepang misalnya, otomatis ranking kita itu akan naik dengan sendirinya. Ya tidak seperti Malaysia ya. Mereka kalau ingin naik ya otomatis harus cari lawan bertanding di FIFA Matchday. Dan ternyata sampai sekarang mereka tidak mampu melampaui India dan akhirnya masuk di pot 2. Indonesia sudah lolos ke Piala Asia. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Let's go! Selamat ya Indonesia, Anda telah terpilih untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dan semoga kita bisa menjalankan. Malaysia ejek Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 karena iri. Real anak FIFA. Ya, bukan Malaydes kalau nggak iri. Laga yang sangat luar biasa ini dengan sangat baik. Terima kasih kembali FIFA. Semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan sangat baik. Boy, kok Indonesia lagi ya yang ditunjuk sebagai tuan rumah. U20 kemarin Indonesia walaupun gagal. U17 kok Indonesia ditunjuk FIFA jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Netizen Malaysia tampaknya iri sampai menyebut Indonesia anak emas FIFA dan punya uang. Katanya Malaysia negara kaya. Kalau memang karena uang, kok kalian nggak bisa? Mikir dong. lagi? Emang kenapa ya kak? Ya karena Indonesia yang pantas, jadi dia yang terpilih.
Why? Oh enggak, cuma kayak aneh aja gitu, kagum. Selamat ya tetangga udah jadi anak emas FIFA. Anak emas. Mungkin karena kemarin itu gagal di U20, sekarang FIFA Anak emas karena Indonesia mampu. Ingat itu, karena Indonesia mampu. ngasih kesempatan lagi di U17 ini. FIFA gimana sih? Katanya sanksi buat Indonesia terus berjalan sampai akhir tahun, bahkan seterusnya. Kok dia dijadiin tuan nih, rumah lah? kita ulang dikit. Kok dia Nih. dijadiin tuan rumah lah? Ah, Bahkan seterusnya. iya nih, pakai duit. Kenapa? Nggak punya duit ya? Cuak, tulis salah satu komentar. Nah, kena kan lo? Iri tanda tak mampu, tulis komentar lainnya. Nah, Kok dia dijadiin tuan rumah lagi? Ini ceritanya gimana, dia juga dijadiin anak emas. Tapi ya gak masalah juga sih. Paling gagal lagi. Lagian laganya juga masih lama. Oh, kali ini gak akan gagal sih. Kan di U17 ini lu gak ikut. Selama ini kan yang bikin gagal kan lu. Enggak, pertanyaan gue tuh cuma satu. Kenapa sih Indonesia mulu? Malaysia sindir Indonesia real anak FIFA setelah ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ada-ada aja nih Malaydes. Ya, memang kalau kita lihat ya, Pak Erik itu memang dekat dengan petinggi FIFA, Presiden FIFA Gianni Infantino. Tapi ya bukan hanya itu tentunya. Yang pastinya ya karena Indonesia mampu menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia. Kalaunya dilihat-lihat nggak mampu ya nggak bakalan tunjuk FIFA juga Indonesia menjadi tuan rumah. Ya enggak? Ada aja nih. Ada aja netizen dari Malaysia ini, bro. U20 Indonesia, U17 Indonesia. Iya, betul. Apa-apa Indonesia. Iya. G20 Indonesia. Iya. G7 Indonesia. Iya. Pemimpin ekonomi Kejang global krisis Indonesia. Iya. Yang ditunjuk PBB sebagai negara pembawa perdamaian Indonesia. Iya. Rendang Indonesia, Iya. batik Indonesia, Iya. reog Indonesia. Semua Gokil ada. abangnya ini. Minum dulu Malaysia. Iya. Sekarang Malaysia heboh gitu. Dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh. Iya. Sekarang dia mencoba. Betul, dulu merasa hebat dari Indonesia ya. Gak ngundang Indonesia di Piala Merdeka, katanya di bawah mereka rankingnya. Aduh, sekarang kan lihat sendiri tuh. Malaydes. Contoh kita. Ya, pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Iya. Visi ya, Ya. visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Amat doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Iya, betul. Ya, jadi kita masih ini dalam proses. Oh, iya. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Nah, Jody Amat itu. gak main lagi kan. Tapi di bawahnya Masuk banyak banget. generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, JHS itu masih main kan. Iya. Nah di bawahnya Nah, udah pemikiran Pak Erick Thohir tuh ke depan. Itulah. mulai matang. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga apa namanya long termnya itu masih berlaku. Cuba tengok ni. 100% gunakan 100%. player naturalisasi. Tak ada seko pun dalam listing ni. Nih, Marcelino ini orang mana, Bang? Dulu Marcelino ini kalian klaim orang Malaysia. Sekarang 100% katanya. Bukan dari Indonesia. Aduh. Emang ya netizen Malaysia ini ada-ada aja. Nama Soekarno ke Soeharto ke. Sebenarnya dia istilah naturalisasi itu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Dia Ya, memang. Kecemburuan Malaysia terhadap kesuksesan timnas Indonesia dalam menaturalisasi pemain Greta sepertinya sudah sampai di ubun-ubun. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja netizen Malaysia dengan keras mengkritik formasi timnas Indonesia yang diisi banyak pemain keturunan.
Ia mengatakan jika Indonesia tak berhasil Iri. dalam menciptakan pemain lokal yang mumpuni, apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, yaitu 280 juta jiwa. Bukan main dahsyat geng-geng Konoha daripada Endon sana duk hentam Malaysia because kita gunakan player naturalisasi untuk national football team. Mantap. Cuba tengok ni. Cuba tengok. Coba tengok. Tebak IQ-nya berapa orang nih? Geram saya lihatnya. Kesebelasan utama Indonesia. Tengok. Cuba tengok ni. Tengok. Ini Marcelino Ferdinand ini. Tengok. 100% gunakan player. Mereka itu pemain keturunan, bukan seperti timnas kalian, timnas PBB. Yang orang kerja ke tempat kalian main bola malah disuruh main di timnas kalian. Mereka itu semuanya dari Indonesia, hanya saja lahirnya di luar negara, di luar negeri dari Indonesia. Ibunya Miss Hilgers orang Indonesia, bro. Ayahnya Calvin Verdong orang Indonesia, orang Aceh. Siapa lagi? Ayahnya Sen Fatinama orang Indonesia. Jayit Jas kakeknya orang Indonesia, tidak seperti kalian. Pemain naturalisasi full yang gak ada darah Malaysianya. Orang kerja ke Malaysia main bola disuruh kalian main di timnas. Cermin punya nggak cermin? Cermin punya nggak? Aduh. Player naturalisasi. Tak ada seko pun dalam listing ni. Nama Soekarno ke Soeharto ke Bang Tebak IQ guys, tebak IQ. Bang Pamungkas ke. Tak ada. Tak nampak pun nama-nama macam apa Hindrawan, Setiawan apa semua tu. Tak ada. Tengok ni 100% player naturalisasi. Daripada keeper, defender, midfielder sampailah striker. At least kita punya line up Malaysia kita ada Akia Rashid, kita ada Ghazali, ada Arif Aiman, ada Safawi Yasid. So at least kita ada hampir separuh tau. Lebih daripada separuh local player. Timnas PBB. Yang bukan naturalisasi macam Endon kat atas ni. Cuba tengok. Malaides. Geng-geng Konoha ni sebelum nak bercakap, kalau kau tu sebelum bercakap lihat dulu tuh. Malaysia kita sebelum bercakap lihat dulu itu. Population tau. And we should be proud. Aduh, kok ngomongnya pakai bahasa Inggris? Kita main untuk national team. Ngomongnya pakai bahasa Inggris. Come on lah. You have 300 almost 300 million population. Ngomongnya pakai bahasa Inggris, oi. On naturalisasi player. Come on lah, memalukan. Macam ni lah. Next time kalau tak nak kena bantai, better jangan bercakap. Kami tidak menganggap kalian itu rival ya. Dan kemungkinan 4-5 tahun ke depan mungkin timnas Indonesia nggak bakalan bertemu sama Malaysia. Ya paling-paling misalnya ketemu di AFF ya U20, U23 mungkin yang diturunin oleh timnas Indonesia. Walaupun ketemu dengan timnas Indonesia yang mewah sekarang ini, minimal kalian itu lolos Piala Asia dulu. Itu pun belum tentu. Kalau misalkan lolos ke Piala Asia ya, kemudian satu pot yang nggak bakal ketemu juga. Kalian itu bukan rival Indonesia lagi. Rival Indonesia itu ya seperti Jepang gitu ya, Arab Saudi, Cina, Bahrain. Right? Just shut your mouth. Entah apa yang mendasari ungkapan tersebut, mungkin ya. Ada yang lagi iri nih guys, ada yang lagi iri nih. Baru masuk round 3 dah belaga macam main World Cup. Indo lolos ke round ketiga emang bisa. Ditanya tuh emang bisa emang ke round bisa. ketiga, buset dah. Salah satu netizen Malaysia membuat komentar seperti ini guys. Baru masuk round 3 dah belaga macam main World Cup, buset dah bang. Bang, aku mau tahu nggak bang?
masuk round 3 itu nggak mudah bang. Ya, Nggak mudah, betul. nggak semuanya Memang bisa Malaysia bang. pernah masuk Buset round dah, ketiga. bang. Nah, Kami nggak nggak pernah, pernah bang. kan? Kami hanya menunjukkan bagaimana cara masuk ke round ketiga, cuy. Buset dah. Setelah membuat komentar seperti ini, ya terpantau kalau komentar di foto terbaru sudah dinonaktifkan dan story juga sudah dihapus lah, ribuan rakyat Indonesia datang bersilaturahmi. Buset dah. Kasihan Makanya ya. makanya jangan macam-macam. Bisa nggak sih jangan macam-macam? Padahal kami tidak pernah menghina kalian loh. Macam-macam alasan mereka ini Malah ya. kalian yang membuat gara-gara gitu guys ya. Udahlah guys ya. Ya kita sih sebagai negara saudara gitu ya, negara serumpun gitu, meskipun ada yang nggak serumpun sama Serumpun mereka. apaan? Ya kita sih malah saling support gitu. Kami mensupport Tolak Malaysia. kata tapi serumpun, Malaysia malah tolak kata berbeda gitu serumpun. dengan kita cuy. Apa benda nih weh, negara tangan berjasi kuning, Irika manis, buset dah guys. Waduh Ini ya. cuy, gue baru banget guys, baru banget. Andik mau batik postingan ini, rendang guys. ini Gua ya sebagai postingannya penyokong nggak Malaysia number one. karu-karuan. Aduh, sangat sedih guys ya melihat postingan ini guys. Ini guys ya ada perbandingan guys antara Malaysia dan Lucu kan? Indonesia dari tahun 2019 dan Nah, ini lucu nih. Yang diposting tuh yang nggak karu-karuan, tapi diposting. Aduh, nggak tahu nih siapa yang punya akun nih. juga tahun 2024 cuy. Buset, nih guys ya, pertama kita lihat dulu dah yang atas ya, dari Malaysia guys. Ini guys ya, Malaysia di tahun 2019 tuh benderanya Malaysia semua, katanya lokalan, Cina lokalan guys. Sedangkan di tahun 2024 ini juga benderanya Malaysia semua. Sedangkan di situ sebelah Timnas kanan, PBB. di sebelah atas itu ada siapa itu? Iya. Itu masa itu bendera Malaysia juga, itu pada pemain naturalisasi loh, Dioncos loh, buset. Nah, kemarin juga ngirimin di AFF itu ada 9 pemain naturalisasi loh, buset. Sedangkan guys ya di bawah ada Indonesia guys, buset dah. Bendera Jepang hijau sama Iran KW semua cok. Di tahun 2024 ya diedit pakai bendera Belanda semua cok, buset dah. Itu guys ada Marcelino, ada Rizky Ridho, Mulaides. Udah gak habis pikir gue. Akuan negara sebelah masih berlanjut guys, buset dah. Ini baru guys, ini the real iri sama kita yang dah adu peningkatan. Lihat ya. Buset. Ini siapa yang edit? Indo itu tidak mungkin masuk, cuman akal-akalan orang Indonesia. Apaan nih? 18 negara telah lolos Piala Asia 2027. Tapi mereka tidak percaya. 18 negara ini mereka yang telah lolos ke ronde ketiga, maka otomatis lolos ke Piala Asia. Nampaknya aduh, netizen Malaydes ini kenapa ya? Ini yang katanya ini IQ-nya lebih tinggi dari Indonesia. Tapi lihat, aduh. Dan lihat guys, kita lihat konten dari orang Malaysia nih guys ya. Ini siapa yang edit? Indo itu tidak mungkin masuk, cuman akal-akalan orang Indo biar warga senang, haha, buset. Aduh. Buset nih, kayaknya orang nggak punya HP, kau kan nggak punya TV gitu ya, buset dah. Dulu juga ya saat Indonesia itu nggak masuk di kualifikasi Piala Asia, katanya mana nih Indo ya? Kok nggak masuk katanya? Padahal Indonesia ya udah di sini, udah lolos Piala Asia 2027. Kocak. Sampai kayak gitu guys, tuh lihat tuh, sampai negara Indonesia dicoret silang guys. Sialan. Tuh guys, kita udah beda circle cuy, maaf ya. Siapa yang edit ini kami juga? tahu kalian udah ada peningkatan, cuma kita udah beda circle. Kalian circle-nya masih negara ASEAN, kalau misalkan kita negaranya udah Asia, udah circle udah Asia. Tuh lihat tuh guys, ya sama Korea Selatan sama Jepang. Kita mah bukan sama Jepang hijau, tapi Jepang putih. Aduh dah, urusin aja ya Josh Brownhill kalian, biar kalian juga bisa masuk langsung ke Asia. Akuan negara sebelah masih berlanjut. Itulah guys ya, kelucuan tetangga kita Malaysia ini memang nggak ada habis-habisnya. Pengennya itu kenapa ya, selalu nyenggol-nyenggol Indonesia gitu loh. Padahal ya kita sendiri nggak terlalu menganggap mereka. Karena ya seperti kata abang tadi, kita itu udah beda circle. Mereka ini ya di Piala Asia aja belum tentu lolos gitu loh. Sedangkan kita kan udah lolos ke Piala Asia. Sekarang ini rival kita itu bukan mereka. Tapi ya
mereka ini seperti apa ya? Saya juga bingung guys. Ya itu dulu lah video kali ini. Nah, seperti biasa, ya bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan klik like dan subscribe-nya agar kita bisa bertukar pendapat di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang nonton video ini, diharapkan jangan kebawa emosi ya. Saya mohon maaf tadi ya sempat kebawa emosi itu loh. Sebenarnya hanya untuk seru-seruan aja sih. Ya kita kan dapat hiburan gratis dari tetangga kita gitu loh. Ya itu dulu guys video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.